Bib, abang saya sudah almarhum, Allahyarhamuh. Apakah saya sebagai adik bisa sedekah untuk abang saya? Oh iso. Ya, jangankan kok adiknya, lawang tonggone iso kok. Kalau ada muslim sudah meninggal dunia, siapapun bisa berbuat baik untuk yang meninggal dunia. Mesti ada yang tanya, bab ngeyel. Gak apa-apa, boleh diterangkan ya? Kan Nabi sudah bersabda SAW, setiap idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Anak cucu Adam itu kalau meninggal dunia amalnya putus illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Ilmu yang manfaat, anak yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang manfaat, sedekah jariah. Dah, bisa dari situ. Kalau dia waktu hidup sedekah jariah, maka itu nanti nyampe terus walaupun sudah meninggal. Kalau dia punya anak yang mendoakan, maka anaknya tadi doanya sampai ke orang tuanya. Kalau dia punya ilmu yang manfaat yang dia amalkan, maka akan ngalir terus ke dia. Nah kalau tonggonya mendoakan, kalau tonggonya itu sedekah, kakaknya mendoakan, adiknya sedekah, adiknya mendoakan, kan gak bisa Habib. Mana dalilnya? Masya Allah. Yuk, hadisnya sama, mungkin cara bacanya berbeda. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Terjemahkan baik-baik. Idza, jika, mata, meninggal. Ibnu Adam, anak keturunan Adam. Pertanyaan saya, kalau jin mati gimana hukumnya? Ayo. Makanya sinau mbek ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbek habaib mbok kiai no ya. Ini hadis mengatur jin dan manusia sama. Tapi yang disebut manusia, karena kalau disebut manusia berlaku juga untuk jin. Karena ada jin yang muslim juga. Dan dakwah itu bukan hanya kepada manusia dan jin. In qata amaluh, terputus amalnya. Ingat, yang terputus apa? Amalnya. Ada enggak di hadis tersebut kalimat terputus pahalanya? Tidak ada. Yang terputus adalah amalnya. Illa min thalath. Kecuali dari 3 hal. Anak soleh yang mendoakannya. Pertanyaan saya, nah kalau yang meninggal itu enggak punya anak dan belum sempat menikah, berarti ini hadisnya adil enggak ini? Ngomong gak adil ngono. Hadisnya adil, kepalamu yang enggak adil. Kepalamu yang enggak adil menjelaskan arti hadis ini. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, waladun shalihun yad'ulah, itu nomor 1 ya. Anak soleh yang mendoakannya, kama qala sallallahu. Yang dimaksud adalah doa seluruh umat Islam tidak akan terputus, khususnya doa anak untuk orang tuanya. Ngaten terjemahannya. Oh ngaten, iya buktinya. Nah, buktinya hadis yang lain. Kalau ada orang meninggal dunia disolatkan oleh 3 shaf, yang meninggal itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, lah itu yang sholat yang mati atau yang hidup? Yang sholat yang mati atau yang hidup? Ngomong sing cetha. Yang sholat yang mati atau yang hidup? Lah kok yang diampuni yang mati? Yang mati tidur atau melek? Ya mati. Nok turu kan ya urip. Yang mati ya mati, meninggal, ngeletak, betul kan ya? Amal atau amal dia? Enggak amal, betul kan? Yang amal siapa? Yang hidup beramal. 3 shaf menyolatkan diampuni. Kenapa diampuni? Nanti saya jelaskan. Itu bukti kalau yang enggak punya hubungan nasab, enggak punya hubungan apa-apa, yang penting hubungan Islam, bisa memberikan kebaikannya untuk saudara muslim. Jelas? Terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Dari 3 jalan. Ternyata enggak 3 jalan, bahkan ada 7 jalan. Berdasarkan hadis yang lain 7 jalan. Yang dimaksud itu yang meninggal, seandainya dia itu di alam barzah sana, dia beramal soleh. Contoh, di alam barzah datang pengajian ke Majelis Ar-Raudhah, bisa enggak? Ayo, saya mantap jawab ya, bisa enggak? Bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruh bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan syarat ruhnya orang yang beriman yang mencapai kedudukan tertentu. Seperti ruhnya Anbiya wal Mursalin yang berangkat dari alam barzahnya masing-masing menuju kepada Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, ruhnya para nabi yang sholat jamaah itu dapat pahala enggak? Enggak.
Amalnya sudah putus, tempatnya amal di dunia bukan di akhirat. Jadi tidak bisa nambah pahalanya kalau dia di akhirat beramal. Paham? Di akhirat dia ngaji. Karena dikatakan Nabi Musa AS ditemukan di kuburnya, dilihat oleh Rasul SAW ketika Isra dan Mi'raj, baru sholat. Dapat pahala enggak? Enggak. Tempatnya amal itu di dunia bukan di akhirat. Paham? Baca Al-Quran di kuburannya, di alam barzah sana, dapat pahala enggak? Tidak. Tempatnya amal di dunia, bukan di akhirat. Tetapi di akhirat sana dia masih bisa dapat tambahan pahala. Jelas? Di akhirat sana masih bisa dapat tambahan pahala. Salah satunya lewat anak soleh yang mendoakan, muslimin yang mendoakan. Atau dia pernah bantu pesantren, dia pernah bantu orang sakit sampai sehat, orangnya jadi orang baik. Atau dia nyekolahkan anak untuk sekolah di pondok pesantren, jadi orang hafal Quran atau enggak hafal Quran tapi orang yang baik, itu pahalanya ngalir terus kepada yang bersangkutan. Termasuk diantaranya kok kakak doakan adik, adik doakan kakak. Saya dulu pernah mumet. Loh, saya ini belajar begini-begini lama. Saya buka semua kitab karena ada sahabat saya meninggal dunia dan tidak punya hubungan kekerabatan dengan saya. Tak dongakno tekan gak ya. Hadisnya ngomong putus kok. Gak iso iki. Saya buka kitab, jeblok saya. Jeblok. Karena saya kan objektif, harus jujur itu kan ya. Jeblok. Akhirnya saya datang bertemu dengan guru saya almarhum Habib Anis Al-Habsyi, Masjid Riyadh. Ya kalau sempat ziarah ke beliau ya. Habib Anis, Habib Alwi diziarahi. Nah, saya berkunjung ke Habib Anis, saya duduk nanya. Saya tuh nanya sama guru saya, nanya selain di majelis yang beliau suruh nanya itu, dulu enggak pernah. Mau nanya itu segan, tapi hari itu saya harus nanya. Karena udah keliling cari jawaban gak ketemu. Gak ada jawaban yang buat hati saya plong. Jawaban yang melegakan hati gak ada. Maka saya nanya, Bib, ini kalau ada orang meninggal, bukan keponakan, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kalau saya doakan sampai tidak. Yang menarik itu jawabannya Habib Anis almarhum. Kamu kok mau mendoakan dia kenapa? Tuh ini asik ini. Jadi saya tuh nanya balik ditanyai. Kamu kok mau mendoakan dia kenapa? Saya jawab orangnya baik Bib. Saya banyak utang budi sama teman saya itu Bib. Habib Anis jawab, ya itu. Semua kebaikannya dia yang membuat kamu sampai mau mendoakan dia itu adalah ilmunya dia yang bermanfaat. Itulah ilmunya dia yang bermanfaat. Sampai membuat orang ingat kebaikannya, sampai buat orang pengen mendoakan dia. Berarti ilmunya semasa hidup bermanfaat karena dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi doamu sampai kepada dia lewat ilmu yang manfaat. Masya Allah. Jelas? Ya. Ada lagi yang ngeyel. Nah itu kan di tahlilan gak kenal siapa yang ditahlilkan. Ngeyel toh. Sekelompok ngeyel ki repot ini. Capek. Nih jenengan loh yang ngeyel nih, ngeyel depan saya nih loh. Tak jawab sih ngeyel. Mumpung aku cek pengen jawab. Kamu diundang tahlilan. Mendoakan orang yang meninggal dunia. Kamu tidak paham siapa yang meninggal tadi. Muslim tapi kamu gak kenal. Gak tahu kebaikannya. Pertanyaan saya, kamu datang karena siapa? Karena yang mengundang. Betul? Berarti yang mengundang orang baik atau gak baik? Baik. Berarti kamu kenal baik dengan dia tidak? Kenal, benar. Nah yang mengundang itu berarti kenal gak dengan yang ditahlilkan? Kenal. Berarti orang yang meninggal tadi punya ilmu yang manfaat. Dia punya teman yang baik. Paham? Jadi ini salah satu ilmu yang manfaat, duwe konco sing apik. Makanya kalau kamu rajin majelis Ar-Raudhah, nanti ojo saiki, nanti suatu saat kamu meninggal dunia, ya. Dan majelis Ar-Raudhah enggak dengar kamu, bahkan saya enggak pernah absen satu persatu, enggak ngerti kan ya, enggak ngerti siapa namanya meninggal di alam sana. Tapi kok dapat kiriman doa dari sini bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena kamu pernah duduk bersama dengan kami. Maka selalu disebut waliman kana fi sabik hadiran ma'ana, yang dulu pernah hadir di sini, ya Allah, ampuni dosanya, terima amal solehnya, wentuk terus ila yaumil qiyamah.
Itu loh manfaatnya punya teman yang baik, berkat punya ilmu yang manfaat. Menggunakan waktu, mau datang pengajian, ilmu manfaat. Jadi ketika meninggal dunia kok kirimin pahala itu, berarti ilmu yang manfaat.